Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Aditya Kusumatmaja dengan NIM 12401111040045. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang model pembelajaran dalam konteks pembelajaran di sekolah atau madrasah, yang pastinya sangat relevan dengan gaya belajar peserta didik zaman sekarang. Nah, tujuan dari pembelajaran pada kali ini ialah supaya kita itu paham apa itu model pembelajaran, dan juga kita bisa membedakan antara model, metode, dan juga strategi pembelajaran. Dan juga kita akan bisa mengenal lebih dalam salah satu model pembelajaran, yaitu Problem Based Learning atau disingkat PBL. Dan juga yang tak kalah penting, memahami kenapa model ini cocok diterapkan di sekolah atau madrasah, khususnya dalam kurikulum Merdeka. Oke, mungkin kita akan masuk ke hal yang paling dasar dulu tentang pengertian model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu bisa kita anggap sebagai pola atau kerangka besar yang dipakai guru buat ngatur proses belajar di kelas. Mulai dari cara membuka pelajarannya, aktivitas inti sampai evaluasinya, semua itu akan mengacu kepada model pembelajaran yang dipilih. Jadi, guru itu nggak asal ngajar tapi juga punya konsep yang jelas. Jadi siswa bakalan mau diajak belajar dengan cara seperti apa dan juga tujuannya akhirnya apa. Jadi jelas ada modelnya. Nah, selanjutnya itu ada tentang perbedaan model, metode, dan juga strategi pembelajaran. Yang mana tuh sering siswa ini kadang suka bingung membedakan antara model, metode, dan juga strategi pembelajaran. Jadi, biar gampang siswa itu membedakan satu persatu, jadi simpelnya gini, model pembelajaran itu desain besar atau kerangka utama pembelajaran, sedangkan strategi pembelajaran itu dapat kita pahami dengan pendekatan atau rencana umum untuk mencapai tujuan. Nah, metode pembelajarannya ini ialah cara teknis di kelas. Misalnya kita melakukan diskusi, presentasi, dan juga tanya jawab atau praktik lainnya. Kalau dianalogikannya agar lebih mudah, jadi model itu seperti kita memiliki peta besar. Nah, terus strategi itu kita memilih rute yang akan kita pilih itu dari peta besar itu. Nah, metodenya itu adalah kendaraan yang akan kita pakai untuk menempuh rute yang telah ditentukan tadi. Nah, jadi model pembelajaran yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini yaitu model pembelajaran Problem Based Learning, yang mana Problem Based Learning itu sendiri merupakan model pembelajaran yang menjadikan masalah nyata ini sebagai titik awal pembelajaran. Jadi, siswa itu nggak akan langsung serta-merta dikasih materi saja, tapi siswa akan diberikan masalah terlebih dahulu, kemudian dari masalah itu siswa belajar mencari solusi dengan cara berpikir kritis dan juga diskusi dengan teman-temannya. Berbeda halnya dengan model pembelajaran yang lainnya, seperti halnya model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional ini kan lebih terarah ke ceramah ya. Pembelajarannya itu akan dimulai oleh seorang guru menyampaikan penjelasan, kemudian siswa itu akan mendengarkan dan mencatat lalu mengerjakan soal. Jadi guru itu bakalan menjadi sumber informasi utama. Sedangkan kalau PBL ini siswa yang menjadi sumber informasi utamanya. Jadi dia akan menekan siswa untuk berpikir kritis dan juga diskusi. Berbeda halnya dengan juga discovery learning, yang mana kalau discovery learning ini siswa
dia akan melakukan pengamatan dan juga eksperimen. Jadi antara melakukan pengamatan atau dia melakukan eksperimen, bukan masalah nyata. Jadi siswa akan menemukan konsep dari hasil pengamatan. Berbeda halnya juga dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, yang mana PJBL ini pembelajarannya itu akan dimulai dengan tugas proyek yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Jadi fokusnya itu akan kepada hasil karya atau produk. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah dari problem based learning, yang mana secara garis besar langkah PBL itu terdiri dari yang pertama itu guru akan menyajikan masalah nyata. Jadi masalahnya biasanya dekat dengan kehidupan siswa. Yang kedua itu mengorganisasi siswa dalam kelompok, yang mana siswa akan mulai diskusi, bertukar pendapat, dan juga membagi tugas. Yang ketiga itu langkah PBL membimbing proses penyelidikan, yang mana guru akan berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pusat informasi. Yang keempat itu menyajikan hasil diskusi, yang mana bisa lewat presentasi, laporan, atau media kreatif lainnya. Yang kelima, melakukan evaluasi dan juga refleksi, yang mana guru dan siswa ini akan sama-sama mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan dan kelebihan dari model project based learning ini, yang mana kelebihan dari PBL ini, siswa akan berlatih berpikir kritis dan juga analitis, yang mana siswa akan dihadapkan pada masalah nyata yang tidak punya satu jawaban pasti. Jadi sehingga itu mereka akan menganalisis, menilai, dan juga mencari solusinya sendiri. Yang kedua itu kelebihannya, siswa akan jadi lebih aktif, yang mana dalam model PBL ini siswa akan terlibat langsung dalam diskusi, bertanya, dan juga memecahkan masalah, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga itu pembelajaran akan terasa lebih bermakna, yang mana masalah yang digunakan ini akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa ini merasa apa yang dipelajari ini akan berguna dan juga relevan dengan kehidupannya. Yang keempat itu melatih kerjasama dan juga komunikasi, yang mana project based learning ini biasanya akan dilakukan secara berkelompok, sehingga siswa ini akan terbiasa berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan juga bekerja sama dengan teman-temannya. Lalu kekurangan dari PBL juga itu salah satunya ada butuh waktu yang cukup lama, karena prosesnya itu akan meliputi memahami masalah, diskusi, dan juga mencari informasi sampai presentasi solusi, sehingga tidak bisa cepat seperti model ceramah. Ya, terus kekurangannya yang lain pun tidak semua siswa akan langsung aktif, karena ada siswa yang malu, pasif, atau belum terbiasa belajar mandiri dan berdiskusi. Yang ketiga itu kekurangannya guru harus pintar mengelola kelas, karena kalau guru itu tidak hanya mengajar materi, tapi juga harus mengatur diskusi, mengarahkan siswa, juga menjaga kelas tetap kondusif, dan memastikan tujuan belajarnya itu tercapai. Nah, contoh penerapan PBL di kelas itu, contoh misal kita di kelas IPA atau IPS. Nah, guru itu akan memulai pembelajaran dengan mengangkat masalah nyata, seperti halnya banyaknya sampah di lingkungan sekolah. Lalu kemudian siswa itu akan dibagi dalam beberapa kelompok dan diminta untuk menganalisis penyebab masalah, dampak terhadap lingkungan, serta solusi yang dapat dilakukan. Nah, setelah proses diskusi selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pemikirannya, lalu guru dan siswa itu akan membahas serta menarik kesimpulannya secara bersama. Lalu model PBL ini sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik, karena sangat sesuai dengan peserta didik yang aktif, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan juga menyukai tantangan. Nah, model PBL ini
akan memberikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, bertanya, serta berpikir kritis, sehingga tidak terjebak dalam pembelajaran satu arah. Hal ini cocok dengan karakter siswa zaman sekarang yang cenderung kritis, cepat bosan, dan juga lebih tertarik pada pembelajaran yang melibatkan mereka secara langsung. Lalu, relevansinya model PBL dengan kurikulum Merdeka ini mereka sangat relevan karena pembelajarannya itu akan berpusat pada siswa, di mana siswa ini akan aktif mencari dan juga membangun pengetahuannya sendiri. PBL pun mendukung pembelajaran kontekstual karena menggunakan masalah nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Selain itu, PBL mampu menguatkan profil pelajar Pancasila, yang mana seperti halnya gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri, serta melatih keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan juga kreativitas. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya model PBL ini merupakan model pembelajaran yang efektif dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kritis, dan juga bermakna. Dengan menghadirkan masalah nyata sebagai awal pembelajaran, PBL ini akan mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan juga langsung dalam proses belajar. Oleh karena itu, dengan penerapan yang tepat, model ini akan sangat memungkinkan cocok digunakan di sekolah maupun madrasah. Jadi pesan saya sebagai calon pendidik itu, kita perlu menyadari bahwasannya peran guru ini tidak hanya sebatas menyampaikan materi saja, tapi juga membimbing peserta didik agar mampu berpikir kritis dan juga menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, penerapan model pembelajaran seperti project based learning ini dapat menjadi salah satu opsi solusi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan model PBL ini. Diharapkan model PBL ini dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kritis, dan juga bermakna, sehingga peserta didik tidak hanya memahami materi, tapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.